Sompi. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam, Mbak Afi. Iya, Pak Roni Sompi, terakhir soal lie detector ini menunjukkan banyak keterangan dari tersangka AG yang ternyata benar. Ternyata tersangka AG ini tidak selalu bohong. Sejauh mana ada kemungkinan dari keterangan AG yang dilihat oleh lie detector ini benar, menunjukkan adanya tersangka lain ataupun bisa membongkar motif di balik pembunuhan ini, Pak Roni? Ya, jadi dengan bantuan dan dukungan alat deteksi kebohongan yaitu lie detector dengan ahli dari Laboratorium Forensik Baris Krim Polri, tentu ini mendapatkan suatu alat bukti baru berupa keterangan saksi, yaitu saksi AG yang juga menjadi tersangka di dalam kasus yang menyebabkan korban Angelin meninggal dunia. Nah, kesaksian ini kalau kita lihat dari nilai alat buktinya, yaitu keterangan saksi dari pasal 184 KUHP, bahwa diatur di dalam KUHP juga keterangan saksi itu minimal 2 saksi. Namun demikian dengan satu keterangan saksi ini apabila ada penguatan dari jejak-jejak yang diketemukan melalui barang bukti maupun jejak yang bisa diangkat dari lokasi kejadian, maka kita akan mendapatkan penguatan alat bukti lain berupa keterangan ahli maupun alat bukti surat. Jadi kita sementara ini sedang memperkuat keterangan saksi dari AG yang sementara sudah sebagai tersangka, agar orang lain yang disebut oleh tersangka AG ini bisa dikuatkan. Jadi kita tidak harus terburu-buru, ya, masyarakat harus yakin bahwa pekerjaan dengan sistem scientific investigation seperti ini akan sangat akurat, tidak akan terbantah di sidang pengadilan ketika alat bukti sudah terkumpul. Tidak hanya keterangan saksi semata yang berdiri sendiri, tapi ada alat bukti lain yang nantinya juga dari 20 lebih saksi-saksi yang diperiksa, kita akan juga mendapatkan alat bukti yang lain berupa bukti petunjuk. Namun demikian, mari kita ikuti saja dan beri kesempatan agar proses penyidikan ini semakin tajam untuk membuktikan keterlibatan orang lain yang telah disebut oleh tersangka AG. Begitu, Mbak Afi. Ya, Pak Roni, kita tahu bahwa tim Inavis dan juga tim identifikasi sudah berkali-kali kembali ke TKP, yaitu rumah kediaman Angelin. Apa yang sebenarnya dicari? Atau jangan-jangan juga, apakah ini juga follow up dari pengakuan terakhir AG soal keterlibatan orang-orang dekat? Ya, betul sekali, Mbak Afi. Kita tahu bahwa sejak awal tanggal 10 ketika tersangka AG memberikan pengakuan dan dalam pemeriksaan berikutnya sampai yang terakhir dengan menggunakan lie detector, tersangka AG ini selalu berubah. Oleh karena itu kita selalu menyesuaikan dengan perubahan keterangan yang bersangkutan untuk memperkuat. Jadi membuktikan keterangannya itu benar sesuai dengan lie detector dan benar menurut bukti-bukti berupa jejak yang kita temukan di lokasi kejadian, baik di dalam rumah maupun di halaman. Oleh karena itu kita selalu akan kembali kepada tempat kejadian perkara. Jadi proses penyidikan yang profesional adalah selalu kembali kepada lokasi tempat kejadian, dan itu yang benar. Semangat penyidik seperti ini adalah semangat penyidik yang profesional dia. Begitu, Mbak Afi. Pak Roni, sedekat apa saat ini penyidikan dengan bukti-bukti dan juga keterangan yang dilakukan oleh tim penyidik ke arah tersangka lain dalam kasus pembunuhan Angelin? Ya, tentu sedekat alat bukti tambahan satu saja dari keterangan ahli tentang jejak yang ditemukan, yang betul-betul dicari secara scientific investigation,
sehingga siapapun yang akan membantahnya itu tidak akan terbantahkan karena akurasinya sangat kuat untuk membuktikan keterlibatan orang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh tersangka AG. Yang jelas bahwa apa yang dikatakan tersangka AG ini ketika dia akan membolak-balikkan keterangan atau menarik kembali keterangannya di sidang pengadilan, dia tidak akan terbantahkan apabila ada alat bukti yang ditemukan secara scientific investigation melalui ahli-ahli forensik, ahli-ahli daktiloskopi, dan juga kedokteran forensik yang sudah mendahului memberikan keterangannya setelah adanya otopsi terhadap jenazah korban. Demikian Mbak Afi. Pak Roni, apa alasan atau latar belakang dari tersangka AG ini mengubah-ubah keterangannya? Bukankah itu juga sama saja dengan tidak kooperatif dalam proses penyidikan ini? Ya, dalam pemeriksaan kita mendapatkan penjelasan bahwa pada awal pemeriksaan kita tanggal 10 Juni yang lalu, yang bersangkutan merasa tertekan. Jadi tertekannya oleh orang lain yang telah disebutkannya di dalam penjelasannya ketika kita memeriksa dengan menggunakan lie detector. Oleh karena itu kita tidak begitu saja mempercayai keterangannya, kita perlu penguatan. Apakah seperti itu yang menyebabkan yang bersangkutan berubah-berubah. Namun demikian kita juga menggunakan ahli kriminologi untuk memperkuat apakah keterangan ini bisa dipercaya selain yang kita dapatkan dengan penguatan alat deteksi kebohongan atau lie detector, Mbak Afi. Iya, Pak Roni, kenapa kemudian tidak mengkonfrontir kedua belah pihak supaya juga dari penyidik dan juga publik tahu mana yang berkata benar, mana yang berkata bohong? Bisakah itu dilakukan? Ya, konfrontasi merupakan upaya paksa juga di dalam pemeriksaan ketika semua alat bukti pendukung atas keterangan orang yang kita percaya benar bisa kita peroleh, maka konfirmasi terakhir kita akan cocokkan. Sebenarnya pengakuan dari orang yang ditunjuk oleh tersangka AG itu menjadi hal yang terakhir. Ya, karena keterangan tersangka itu di sidang pengadilan adalah keterangan terdakwa. Di dalam urutan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, itu menjadi alat bukti kelima, alat bukti terakhir. Kalaupun dia menyangkal, itu tidak ada artinya ketika alat bukti yang dikumpulkan secara scientific investigation, berupa keterangan ahli maupun petunjuk, itu menguatkan keterangan dari tersangka AG sebagai saksi bagi orang lain yang disebutnya. Oke. Demikian Mbak Afi. Ya, Pak Roni, ada saksi di kasus ini, Ibu Siti Sapura yang minta perlindungan dari LPSK karena mendapatkan teror dan juga intimidasi dari lelaki yang tidak dikenal. Oknum ini mengaku dari Polda Bali dan kemudian sering mengajak untuk bertemu untuk membahas kasus. Apa yang Anda ketahui soal adanya intimidasi yang mengaku oknum ini dari Kapolda Bali, dari Polda Bali maksud kami? Sejauh ini saya baru mendapatkan informasi dari Mbak Afi ya, kalau memang ada yang merasa terancam. Kalau memang ada laporannya akan saya tindak lanjuti. Saya akan berikan pengamanan kepada siapa saja yang merasa terancam dan saya akan buktikan pengancamannya itu. Pelakunya akan kita proses apabila memang dapat kita buktikan. Iya. Oleh karena itu saya berharap informasi ini dibuatkan dalam bentuk laporan saja dan kami jamin yang bersangkutan untuk kami amankan dari si pengancam. Oke. Dan Pak Roni, kalau pengancam itu adalah anggota Polri, ya. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, artinya kalau ada anggota saya yang melakukan pengancaman, berarti anggota itu harus kita proses. Harus kita proses, kita beri sanksi dia. Apabila berkaitan dengan pidana, kita proses dia sesuai dengan proses pidana. Ya. Artinya jangan takut apabila ada ancaman-ancaman, berikan informasi tersebut kepada Polda Bali. Demikian.
Pak Roni, pertanyaan terakhir, ada pendapat soal pihak kepolisian Bali ini lambat untuk menangani kasus ini, menemukan pelaku lain. Hal ini dikhawatirkan kemudian menimbulkan kecurigaan atau bahkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Apa tanggapan Anda? Ya, saya kira itu merupakan bagian pengawasan dari masyarakat. Kalau ada kriminolog yang menyatakan seperti itu, ya bisa saja. Kami sangat menghargai pengawasan dari masyarakat. Tapi kami akan buktikan bahwa proses penyidikan ini sangat profesional dan proporsional. Soal waktu saja kita untuk menetapkan tersangka yang lain. Karena tersangka yang lain ini begitu kita tetapkan sebagai tersangka, maka upaya paksa penahanan yang bersangkutan bisa kita lakukan. Dan kita segera akan membuat perlengkapan dalam bentuk berkas perkara untuk kita serahkan kepada jaksa penuntut umum. Jadi proses yang lain itu sudah hampir lengkap. Tinggal penguatan alat bukti yang sah, maka berkas perkara akan segera kita lengkapi untuk kita serahkan kepada jaksa penuntut umum. Jadi tidak ada lagi ketika kita agak lama menetapkan seorang tersangka lain, kemudian ada proses yang lama, yang seakan-akan bias, ya. Saya kira media, Metro TV selama ini menjadi pengawas, dan kami selalu transparan kepada media apa yang kami lakukan. Ya. Tidak perlu khawatir. Justru kalau ada orang yang berusaha membangun opini, memojokkan Polri, saya justru mempertanyakan, apa tujuan yang bersangkutan berkata demikian? Apakah ada benchmarknya untuk kasus lain yang cepat? Seperti apa kasus lain yang cepat? Dan ini seperti apa lambatnya? Nah, ini kita biar penguatan terhadap publik juga ada. Jangan memojokkan Polri untuk manggung di dalam media. Ini saya harapkan kita jangan saling menyakiti. Karena semangat kami ini untuk mengungkap kasus, bukan ada kepentingan pribadi. Demikian Mbak Afi. Baik, Pak Roni Sompi, terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari penyidikan dan juga titik terang dari kasus pembunuhan Angel ini. Terima kasih.